Sudah Betul. siap? Insya Allah siap. Tepuk tangan untuk Insan Nur Akbar. Saya Insan Nur Akbar. Ya, sehari-hari saya dipanggil Akbar. Iya, kalau 2 hari Akbar, Akbar, Akbar. Nah, sekarang saya sudah sampai di babak 3 besar. Dan di babak 3 besar ini saya yakin saya bisa mengalahkan lawan-lawan saya, Rian, Ernest. Kalau mereka khayalanlah bisa masuk grand final. Nah, saksikan saya di Stand Up Comedy Indonesia babak 3 besar. I'll make it last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Husmar Ismail. Saya ini bukannya apa-apa milih pertama ya. Daripada saya tegang lama-lama, mending saya keluar cepetan. Ya. Tapi tidak masalah. Babak 3 besar, sangat babak yang mengagumkan sekali. Tapi diawali dengan sangat menyedihkan. Kemarin saya datang ke Jakarta, pesawat delay 4 jam. Ini mungkin cobaan yang pertama. Baik, saya tanya ke bagian resepsionis, Mbak, kapan saya naik pesawat ini? Sudah 4 jam loh Mbak. Maaf Pak, ini nunggu panggilan. Panggilan? Mbak, saya ini naik pesawat, bukan ngelamar kerja loh ya. Masa harus nunggu panggilan? Baik. Tepuk tangan buat Mas Ibas dan Mbak Alia yang telah melangsungkan pernikahannya. Itulah gambaran keluarga masa depan. Tahu masa depan? Masanya Demokrat sama masanya PAN. Tapi itulah ya, bedanya kaya dan miskin di Indonesia. Kesenjangan sosial kaya dan miskin di Indonesia. Yang kaya ya, yang kaya cari makanan pokok, yang miskin pokoknya makan. Iya benar. Yang kaya antri BlackBerry, yang miskin antri beli ikan teri. Ya kan? Sampai seperti itu kesenjangan antara sosial antara yang kaya dan yang miskin. Baru saja diumumkan di Indonesia 40 orang terkaya di Indonesia. Tapi kenapa tidak pernah diumumkan 40 orang termiskin di Indonesia? Ya, karena jumlah orang termiskin di Indonesia lebih dari 40. Gak cukup. Disadari atau tidak, banyak orang kaya di Indonesia orang Cina. Betul? Makanya ada ilmu yang namanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa kita disuruh nuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Karena kalau nuntut di sini tidak akan diterima. Pengadilan bingung, ilmu ini salah apa kok dituntut ini. Ya, makanya itulah di Indonesia. Sebenarnya jangan dipikirkan. Hidup itu ujian, ya kan? Kaya rezeki mati di tangan Tuhan. Nah, makanya jangan dipikirkan. Anda ada yang umur 50 kaya mati. Ada yang baru umur 25 belum kaya mati. Jangan protes. Hidup kan ujian, jadi selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Hidup itu cobaan, kaya atau miskin itu cobaan. Anda hari ini dicoba kaya, Anda hari ini dicoba miskin. Saya kadang juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan kaya miskin kok coba-coba, ini kan bukan minyak kayu putih. Ya. Kaya atau miskin nanti coba-coba. Di Indonesia, masyarakat Indonesia biasanya maunya instan. Mau duit nggak mau kerja. Contohnya pengemis. Pengemis tuh mau duit nggak mau kerja. Misal gini, ketemu pengemis ya. Bapak milih mana? Hari ini saya beri uang 1.000 atau minggu depan saya kasih 7.000. Milih mana kira-kira? Hah? Oh, yang pengalaman ngemis tahu. Pasti tahu. Di Indonesia ada istilah kalau menolong orang berilah pancing jangan beri ikan. Tapi di Indonesia kan repot. Diberi pancing, pancing dijual belikan ikan. Ya. Pemerintah sudah menerapkan memberantas kemiskinan. Tapi
Di Indonesia yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul? Jangan protes. Pasal 33 menyebutkan perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. Keluarga yang kaya makin kaya, keluarga yang miskin makin miskin. Sebenarnya kaya dan miskin itu kan masalah harta. Betul? Harta itu tidak pernah memuaskan kita. Ya, saya pernah membuktikannya. Harta tidak pernah memuaskan kita. Yang memuaskan kita adalah Harti, nomor 36. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang semakin sulit ini. Terpaksa ngelihat dari seluruh sisi apa yang sudah di workshopkan beberapa kali dari beberapa episode ini ya. Tema menarik. Ketika kamu menceritakan perkawinan agung yang tempo hari itu, Mbak siapa tadi itu? Alia. Mbak Alia itu. Tapi kemudian ketika itu ke belakang itu sepertinya kok kepingan-kepingan yang tidak nyambung. Aku cuma kepingin kalau itu tersambung itu dengan satu penghubung, satu jembatan yang seakan-akan seluruh fragmen-fragmen humor yang ditampilkan tadi itu ada anyamannya. Jadi tidak seperti sesuatu yang terpisah-pisah. Memang setiap bagian itu lucu dan dalam, multitafsir. Dan itu memang salah satu dari kelebihan Akbar. Selalu bisa menemukan ironi dan parodi dari berbagai tema yang dimunculkan. Lalu kekuatan kamu yang tempo hari sempat muncul pada penggarapan-penggarapan aspek teatrikal itu, ini kali memang seperti kamu abaikan. Kamu hanya memunculkan satu kali ketika kamu mencoba memberikan umpan kepada penonton dan kamu mainkan itu pun tidak maksimal. Andaikan yang kekuatan-kekuatan tempo hari itu bisa kau munculkan dengan jembatan-jembatan yang bagus, mungkin menarik. Yang mengkhawatirkan ketika menstigma Harti, perempuan hanya dimaknai sebagai pemuas. Ini sangat sensitif dan berbahaya. Itu aja komen saya. Terima kasih Mas Butet. Entek. Habis. Semuanya udah disebutkan Mas Butet. Cuma saya sekedar ini mumpung supaya memenuhi kuota penjurian, jadi saya mau mengkritisi Mas Butet aja. Mas Butet itu sebetulnya dari tadi cuman kepuasnya cuman satu aja sih, dia cuman supaya tahu bahwa dia nggak kenal Alia dan Ibas itu aja. Dia soalnya tadi nanya itu, tadi siapa yang itu yang kawin kemarin? Walah se-Indonesia ngomongin loh. Bar, bener yang dibilang Mas Butet gitu ya. Tapi saya rasa, karena saya siap ya, bahwa mungkin hal terberat para peserta hari ini adalah justru kepada emosi ya. Saya yakin sekali ada tekanan-tekanan yang lebih hari ini dari yang hari-hari sebelumnya. Dan untuk keluar dari situ memang relatif diperlukan penguasaan emosi yang kuat. Dan saya lihat sekali Anda tadi berusaha menguasai emosi dari tahun mau nyanyi, mau apa gitu. Ya, tapi artinya begini, yang harus dijaga juga adalah ritmenya. Biasanya Anda tuh dari setup ke punchline itu waktunya temponya sedikit sekali. Tadi saya lihat walaupun harus diakui pada punchline-nya itu gernya besar sekali. Dar. Kayak itu. Tapi juga harus tetap karena terlalu lama Anda akan susah mengangkat itu. Dan sekali lagi selalu saya nggak akan capek penentuan di klimaks di belakangnya. Kill atau bom nih yang Anda pilih. Dan sedapat mungkin kill. Itu aja. Terima kasih Mas. Oke, udah 3 besar ya. Nggak nyangka udah berminggu-minggu kita bersama. Dan kemarin gue beberapa kali ketemu teman gue untuk menanyakan tentang teman-teman komik kita ya. Menurut lo tuh pandangan secara teman-teman presenter gue, teman-teman
ya semuanya lah gue tanya. Mereka tuh rata-rata suka sama lo. Kenapa? Karena Akbar itu punya ciri khas banget, Rit. Ciri khas yang mana ya tuh? Yang kemarin-kemarin rumah sakit dan lain-lainnya lah. Dan ada beberapa kali mereka memakai itu karena menurut mereka memang lucu dan gue suka dengan Akbar yang seperti itu karena belum ada. Biasanya stand up kan ya pada umumnya seperti itu. Tapi lo mempunyai warna sendiri dan itu udah Akbar banget gitu. Selain politik-politik itu kan. Dan gue pikir hari ini lo memakai warnanya Akbar, mungkin tetap memakai warnanya Akbar, cuman dimodifikasikan lagi dengan yang terbaru. Jadi setiap hari kita selalu menunggu apalagi ini gebrakan yang baru dari Akbar dan hari ini lo tidak memberikan gebrakan itu ke kita, tapi masih ada satu kesempatan lagi karena lo itu salah satu stand up yang sangat ditunggu-tunggu untuk ternyata ini lahirnya stand up comedy Indonesia itu seperti ini dan gue pengen lo orangnya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Akbar, tepuk tangan sekali lagi untuk Iya. Akbar. Baru nyala suara lo ya. Insan Nur Akbar. Saya keluar lagi gayanya seperti ini. Ya, itu dia. Kalau Astrid kemarin kan nanyain teman-teman presenter, gue juga nanya teman-teman gue. Apa teman-teman lo apa? Teman main gaple gue tanyain. Teman main gaple. Katanya juga pada suka Akbar Gue juga semua. tanya sama teman-teman gue yang model. Cie. Oke, Ngeri itulah Insan Nur Akbar. Kasih tepuk tangan dulu, silakan.